Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua ya. Pada hari ini kita akan sama-sama ya terlebih dahulu untuk menyepakati hal-hal yang mendasar di dalam penyusunan proposal dan skripsi ya. Jadi yang hadir pada hari ini ada 12 orang ya, 12 orang mahasiswa ini yang sedang menyusun proposal dan skripsi ya. Nah, langsung saya buka salah satu contoh proposal dan skripsi sama saja ya. Kalau proposal kan kalian masih di bab 1 ya. Kalau untuk skripsi itu udah sampai bab 5 ya, udah sampai selesai. Nah, pertama saya share screen dulu ya, mulai dari awal nih ya. Ini kelihatan nggak sih? Nih, saya ulang ya. Nah, nih, ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, ini kan ini contohnya SDM, bebas mau dia pemasaran, keuangan dan sebagainya ya. SDM sama saja. Ini salah satu dalam contoh ini punyanya Ayu Wahyuni. Ya, ini bukan berarti paling bagus ya, tapi nanti saya jelaskan beberapa hal yang harus kalian pahami dalam penyusunan proposal dan skripsi. Pertama di sini dalam contoh ini ya, pengaruh kepuasan kerja dan motivasi terhadap OCB pada kantor Syah Bandar ya, Otoritas Pelabuhan kelas 2 ya. Nah, ini pastikan ininya sama 4433 ya. Nah, marginnya itu pastikan 4 4 ya. Ya, ini 4. Kursor saya kelihatan kan? Kursornya ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Ini Kelihatan, 4 Pak. ya. Kelihatan, Pak. Atas 4, top 4 ya, kiri left itu 4 ya. Sedangkan yang kanan itu 3, bawah juga 3 ya. Nah, biasanya itu kalau kalian mengeprint itu perhatikan di bagian ini. Kalau layout ya kan di sini ada size ya, size-nya itu pastikan A4 ya, bukan letter. Nah, ini yang biasanya terjadi kesalahan itu antara letter dan 4 ya. A4 itu dengan letter ini beda ya. Kalau A4 ya ukurannya A4. Kalau letter tuh lebih ke kertas kuarto. Kertas kuarto kan dia agak pendek ya. Kita bisa lihat ukurannya tuh. Kalau letter 21,59 kali 2794 ya. Sedangkan kalau A4 21 kali 29,7-nya. Jadi berbeda. Ya, begitu juga di margin nanti disilahkan diatur di customnya, pastikan 4433 ya. Kemudian nanti saat ngeprint juga sama, biar tidak boros ya, ngeprint berulang-ulang, kesalahan berulang-ulang. Nah, pastikan pas ngeprint, nah itu dilihat dulu previewnya ya, posisinya seperti apa, udah benar atau belum, ya kan? Nah, ini kan tiga, tiga kan sama nih. Nah, di sini juga pastikan jangan sampai terpilih letter. Ya, jadi harus sama. Kertasnya A4, ya, kertasnya A4, kemudian ngeprintnya juga A4. Ya, jangan nanti di dalam settingan dokumen A4, tapi ngeprintnya di sini apa letter. Atau kebalikannya di sana disusun atau disetting dengan ukuran kertas letter, sementara di print dengan A4. Atau di print juga dengan letter. Pasti nanti salah ya, karena kertas yang kita masukkan nanti A4. Ya. Nah, itu nanti silakan diperhatikan untuk ininya ya. Kemudian kalau untuk bahasa-bahasa, sekarang kan udah zamannya udah canggih ya. Kalian kan bisa ngecek tata bahasa ya, tata bahasa itu di KBBI daring. Ntar saya stop dulu sebentar. Saya share screen layar saja. Ya, ini misalnya ini kelihatan ya yang saya buka ya. Misalnya KBBI daring ya. Nah, kalian kan nanti bisa mengecek nih ya. Nah, tata bahasanya ya. Apakah harus dipisah, apakah harus huruf besar, apakah harus pakai titik ya. Nah, itu nanti cara tata bahasanya nanti dilihat di KBBI daring ya. Nah, sekarang kita masuk di sini ya. Kata pengantar
Ya, itu di sini pastikan ya ada rektor, ada dekan, ada wakil dekan boleh dimasukkan, kemudian ketua program studi ya, pembimbing 1 dan 2 dimasukkan. Nah, di sini kan kelihatan nggak nih di sini? Halo, kelihatan nggak nih? Iya Pak, jelas. Nah, ini kan berarti kalau seperti ini biasanya di komputer kalian tuh bisa langsung mengecek tuh ya. Kalau ada kesalahan-kesalahan seperti ini berarti kalau kita klik di tengah-tengah berarti dia ada spasi kelebihan ya. Tinggal di delete aja kan. Nah, kelebihan di sini ya. Nah, ini hal-hal yang kayak gini nih jangan sampai salah nih. Nah, itu kan kalau yang ini enggak apa-apa ya. Enggak semuanya dia tuh menandai itu ada terjadi kesalahan. Kayak contoh ini, nah ini kan enggak salah ya, ini udah benar. Tapi kalau mau yang benar itu misalnya nih, Nurseka, S titik SOS. Nah, SOS itu kan sosial kan, sarjana sosial itu singkatan. Kalau singkatan dia titik, ya. Nah, kecuali kalau dia apa PT misalnya, ya PT itu tidak perlu pakai titik, PD juga tidak perlu pakai titik, ya CV tidak perlu pakai titik, ya kecuali kalau dia singkatan. Nah ini juga ya ada kesalahan, delete, ya ini juga ya kan, ya. Nah ini yang benar itu dia seperti ini yang benar tuh. Nah jadi titik 2 tuh nggak perlu di spasi gitu ya, langsung aja titik 2 ya. Nah, kemudian kalau yang sudah bab 5, nah yang sudah bab 5 nih pastikan kalian mengecek hasil yang ada di bab 5 dengan yang ada di abstrak itu sama nilainya ya. Nah, ini juga nih ada kelebihan nih di backspace saja ya, F hitung, F tabel ya bersama-sama. Ah, nih istilah asing jangan lupa istilah asing dicetak miring ya, pastikan semua istilah asing cetak miring. Nah, kemudian lihat nih ada hal-hal yang sederhana. Ini kan 57,916. Nanti kalau bab 5 itu kan dia 57,916. Yang benar yang mana? Yang benar itu yang dikomakan ya. Jadi titik itu jadi koma. Kalau hasil di SPSS pada lampiran itu tidak dirubah tidak apa-apa. Tetapi di dalam isi itu sebaiknya dirubah. Nah, ini kan ada yang konsisten, ada yang enggak nih. Ini koma, koma, koma. Nah, di bawahnya masih pakai titik. Nah, ini harusnya koma ya. Nah, koma. Oke, lanjut. Nah, ini juga ya. Nah, ini dicetak miring, jangan lupa ya. Kata kunci tidak perlu terlalu banyak ya, 3 sampai 4 keyword saja boleh ya, 3 sampai 4 kata kunci ya, boleh. Ini juga ada space-nya yang ini ya. Nah, itu ya. Nah, jangan lupa ini disusun rapi ya untuk daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, lampiran ya. Isi untuk daftar isinya ya disusun rapi sesuai dengan nomor halaman. Kemudian daftar tabel ya. Nah, daftar tabel. Daftar gambar nih ya. Suara saya masih didengar kan? Aman ya? Aman Pak, aman. Oke, ya. Kemudian masuk ke bab 1 nih. Pastikan L latar belakang nih marginnya ya, jangan di sini. Nah, biasanya masih banyak tuh yang kayak gini. Nah, ya. Jadi L-nya itu di sini ya, yang ini untuk alinea seperti ini ya, beberapa ketukan. Nah, otoritas pelabuhan. Jadi di latar belakang yang kalian bahas itu secara umum dulu ya. Misalnya di dalam contoh ini mengenai kesyahbandaran. Nah, bisa dimulai dengan otoritas pelabuhan adalah ya definisinya ya, atau mulai dari yang paling atas. Kesyahbandaran itu di bawah kementerian apa ya, dijelaskan. Jadi secara umum dulu ya dari nasional, kemudian masuk ke daerah atau provinsi, ya dijelaskan satu-satu. Kemudian kalau di unit masukkan unitnya di bawah unit apa ya. Nah, seperti inilah contohnya kan jelas nih ya, mulai dari
definisi otoritas pelabuhan, kemudian masuk ke kantor Syah Bandar ya kelas 2 Pontianak. Nih harusnya di atasnya ada penjelasan dulu nih. Ya, kalau kantor ini nih, Syah Bandaran ini nih kalau di bawah kementerian tuh di bawah kementerian apa? Ya, misalnya perhubungan ya atau apa, itu dijelaskan dulu ya. Misalnya kalau di Kementerian Perhubungan di daerah itu ada Dinas Perhubungan, ada kantor Syah Bandar misalnya. Nah, baru dijelaskan ke kantor Syah Bandarnya. Jadi dari umum ke hal yang khusus ya. Kemudian di sini ada dijelaskan fungsi ya. Nah, ini seperti ini kayak biasa lah ya, di delete-delete aja nih ya. Yang ada kesalahan-kesalahan ini ya, spasi itu. Nah, dia akan kelihatan tuh jarak-jaraknya. Biarpun kalau sekilas dia nggak kelihatan. Tapi di sini ini cukup kelihatan ya. Nah, ya ini diperbaiki nanti ya. Nah, kemudian ini menjelaskan ya, ini menjelaskan tentang sekilas ya tentang kantor Kesyabandaran ya secara singkat. Kemudian SDM-nya. Nah, baru ini ya, baru masuk ke tabel 1. Tabel 1 ini kan jumlah pegawai menurut bagian. Jadi sebelum nanti ya kalian itu menjelaskan mengenai jumlah pegawai menurut bagian, nah boleh ditambahkan pengantar dulu seperti ini misalnya. Sumber daya adalah salah satu faktor misalnya ya. Nah, itu bisa atau bisa ditambahkan deskripsi atau narasi yang lain sebelum kalian masuk ke ini tabel atau menjelaskan jumlah pegawai menurut bagian. Nah, jangan nanti kalian tiba-tiba tidak ada hubungannya dengan SDM, tiba-tiba langsung berikut ini tabel jumlah pegawai. Nah, itu kan narasinya kurang baik ya. Maka ditambahkan dulu kalimat awal atau kalimat pengantar sebelum menjelaskan di bawah ini adalah jumlah pegawai menurut bagian. Nah, sementara di bawahnya merupakan penjelasan secara singkat yang fundamental, yang penting ya atau yang umum dari tabel yang sudah dijelaskan di atas. Bukan mengulang ya. Karena kan fungsi tabel itu kan untuk mempermudah pembaca ya melihat kondisi sesuai dengan judul tabelnya. Misalnya di sini jumlah pegawai menurut bagian. Nah, pembaca bisa melihat nih langsung secara cepat ya jumlah PNS itu 78, jumlah non PNS ya itu 36. Nah, yang perlu kalian sampaikan secara singkat saja misalnya di salah satu bagian yang mana yang paling banyak pegawainya. Itu bisa ya, misalnya di sini nih. Nah, ini ya sebagian besar PNS di kantor, nah, ya kan? Nah, ini yang paling banyak itu di bagian seksi keselamatan ya atau menjelaskan jumlah PNS-nya 78, non PNS 36 dengan yang paling banyak itu di ini ya. Jadi jangan mengulang lagi ini ya satu-satu, jangan diulang lagi karena ini tabel sudah menjelaskan. Lanjut lagi penjelasannya. Ya, ini ada kesalahan juga. Kantor Kesyah Bandaran. Ini siapa nyoret nih? Annotation. Oke. Di subbagian tata usaha yaitu sebesar 36,11 tadi ya, yang non PNS-nya ya. Yang paling banyak itu yang non PNS di mana? Subbagian tata usaha ya. Jadi yang paling banyak yang PNS di nomor 4 ya, yang non PNS di subbagian tata usaha. Jadi itu yang dijelaskan ya. Nah, kemudian kantor Sabana memiliki 4 loket ya, ini dijelaskan secara singkat ya tentang loket pegawai ya, kalau ada penjelasan tentang itu ya. Nah, kemudian masukkan di sini, nah di sini dalam contoh ini ya, para individu merasa puas dengan para anggota lainnya, nah bersedia menjalani kewajiban-kewajiban yang terkait dengan tugas. Nah, kita bisa masukkan definisi ya, definisi terkait dengan variabel yang akan kita teliti ya. Nah, ini lanjut ya penjelasannya. Sebelum dia masuk ke absensi, dia masuk ke ya, nih masuk dulu ke penjelasan atau narasi mengenai tingkat absensi pegawai negeri sipil ya. Nah, di sini ya sebelum kalian menjelaskan tingkat absensi pegawai negeri sipil, nah di atas itu sama seperti tabel yang tadi sebelumnya itu tabel 11, kalian bisa menambahkan narasi tentang
mekanisme absensi pegawai ya, atau presensi pegawai. Misalnya penjelasannya di sini objek penelitiannya apa ya, melakukan sistem presensi menggunakan fingerprint, misalnya dilakukan berapa kali, berapa shift ya dalam satu hari. Nah, itu bisa dinarasikan di awal sebelum kita menjelaskan tingkat absensi pegawai. Nah, kalau sudah dinarasikan ya kalimat pengantarnya baru masuk ke berikut ini. Ya kan disampaikan tingkat absensi ya pegawai negeri sipil tahun ya. Di bawah ini ya disajikan pada tabel 1-2 berikut ini. Nah, di sini disarankan juga ini menyebutkan langsung tabelnya ya. Menyebutkan langsung tabelnya. Jangan nanti yang disajikan berikut ini nah, ya. Jadi harus ada disebutkan ya tabelnya tabel berapa. Ya, contohnya pada tabel 1-2 berikut ini. Begitu juga nanti yang di bawah ya, berdasarkan tabel di atas. Nah, jangan ya. Sebaiknya ditambahkan ya, berdasarkan tabel berapa. Nah, sebutkan aja tabel di sini tabel 1-2. Begitu juga dengan yang ini ya, tabel di bawah ini ganti pada tabel 1-2 ya. Pada berdasarkan tabel 1-2. Nah, gitu ya, jangan berdasarkan tabel di atas. Di atas yang mana? Kalau ada perubahan struktur teks, maka nanti jadi salah ya menyebutkan judul tabelnya. Nah, kemudian ya, nah ini silahkan dihitung kembali ya, dihitung kembali tingkat absensinya, jangan sampai salah ya. Kenaikan penurunan jangan sampai salah ya, karena banyak sekali pas ujian atau seminar proposal ya, itu tingkat absensinya itu salah hitung ya. Kemudian kenaikan atau penurunan juga salah hitung. Nah, itu nanti silakan dihitung benar-benar ya. Caranya kan sesudah dikurang sebelum bagi sebelum kan gitu ya ini ya. Nah, misalnya 2018 kenaikan ini turun ya berarti ya. Nah, ini kan tingkat absensi ini terjadi penurunan nih ya. Caranya gimana? Yang 2018 dikurang 2017 ya dikali yang sebelum ya. Berarti ini dikurang ini bagi ini ya. 103 dikurang 126 ya dibagi 126 ya dikali 100 ya. Jadi ini dulu dikurang ini berapa? Dikurang 126 ya, kemudian dibagi 126 ya dikali 100%. Itu ini ya, dapatnya yang ini nih. Nah, mengalami penurunan 15%, sedangkan 2019 mengalami penurunan 41,67% ya. Nah, ini terjadi penurunan. Nah, ini fenomena ini sebenarnya harus dijelaskan. Makanya gunanya teori itu yaitu tadi, misalnya ada teori yang mengatakan, kita coba lihat ya, ini variabelnya variabel apa ya, kepuasan ya. Kepuasan dan motivasi terhadap OCB ya. Kepuasan dan motivasi terhadap OCB. Nah, jadi tabel-tabel tadi mulai dari tabel 1-2, nah ini kita udah boleh kaitkan dengan data penelitian itu dengan teori. Nah, di sini kalau kita lihat terjadi penurunan. Ini tingkat absensi pegawai. Variabel yang kita teliti kepuasan sama motivasi, ya, kepuasan kerja. Kalau di pemasaran, kepuasan karyawan kepuasan pelanggan ya atau kepuasan konsumen. Nah, sama nih cara menghubungkannya ya. Jadi kalian harus cari dulu kaitan absensi dengan kepuasan. Nah, ada enggak yang menyatakan ya teori yang menyatakan bahwa tingkat kepuasan seseorang itu dipengaruhi oleh absensi. Nah, itu ada teorinya, nanti kalian cari di situ. Nah, dikaitkanlah di situ ya. Begitu juga dengan motivasi. Misalnya ada teori menyatakan ya, tingkat absensi yang tinggi menunjukkan karyawan itu ada gejala ketidakpuasan. Nah, itu dimasukkan teorinya. Kata siapa? Dikutip, dimasukkan di dalam pendahuluan ya untuk memperkuat.
Jadi data itu disajikan bukan untuk sekedar melengkapi ya, tetapi untuk melihat fenomena. Misalnya jumlah absennya tinggi, ya kan? Kalau orang absennya tinggi kan berarti banyak yang nggak masuk ya, sering bolos misalnya kan, atau sering tidak masuk lah tanpa keterangan. Nah artinya kan ada, menurut teori itu kan ada masalah dengan kepuasan, ada masalah dengan motivasi. Nah makanya dari hasil itu diambillah kepuasan dan motivasi untuk memprediksi OCB ya. Nah, OCB juga kalian harus cari teorinya. OCB itu dipengaruhi oleh variabel X1 dan X2 itu apakah ada referensi yang mendukung ya. Nah, itu kita masukkan di dalam pendahuluan. Nah, jangan lupa di sini ya untuk menghitung absen kita jangan lupa memasukkan sumber hasibuan dan jangan lupa juga ketika kita mengutip rumus tingkat absensi ini adalah dari hasibuan, ini dimasukkan di daftar pustaka. Ya, kalian menggunakan buku hasibuannya, judulnya apa itu masukkan di daftar pustaka. Jangan salah ya. Jangan lupa lupa dimasukkan ya karena kita mengutip sumber referensi tingkat absensi. Ya. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini kan dalam contoh ini coba lihat nih ya. Nah, ini ada nih menurut Steers dan Rhodes dalam Munandar dalam Sutrisno 2017 melihat adanya dua faktor pada perilaku hadir. Motivasi untuk hadir dan kemampuan hadir. Nah, ini kan dia menjelaskan kaitan absensi itu dengan motivasi ya. Nah, nih. Motivasi dipengaruhi oleh kepuasan kerja dalam kombinasi dan dengan tekanan-tekanan internal lah ya. Jadi ada dikaitkan ya antar variabel X dan Y itu dikaitkan atau antara variabel bebas 1 dengan bebas 2 itu dikaitkan ya. Kemudian di sini sebelum dia masuk ke menjelaskan nilai-nilai prestasi kerja pegawai, terlebih dahulu bisa menjelaskan tentang peraturan pemerintah, boleh ya. Peraturan-peraturan pemerintah ya dijelaskan di sini. Kemudian penilaian prestasi kerjanya itu secara sistematis ya, setiap berapa apa namanya dengan indikator-indikator apa saja. Nah, itu bisa kita masukkan di dalam pendahuluan ya. Aspek-aspek penilaian rata-rata kinerja itu harus jelas ya sumbernya dari mana. Jadi sama dengan tabel tadi 1.1 dan 1.2 sebelum kita menjelaskan tabel, judul tabel atau isi tabel, misalnya di sini tabel 1.3, kita buat dulu kalimat pengantar sebelum masuk ke sini. Jangan langsung misalnya dihapus nih. Kita kan tadi kan menjelaskan tentang kaitan ya, tentang kaitan ini antara variabel X-nya, antara motivasi dan kepuasan. Tiba-tiba langsung nih tabel 1.3, ini salah. Ya, karena tadi kita masih menjelaskan tabel 1.2, ya, kondisi tabel 1.2. Jadi sebelum kita masuk untuk menjelaskan tabel 1.3, kita harus buat kalimat pengantar terlebih dahulu ya. Begitu juga dengan penjelasan di sini ya, ini nilai prestasi kerja pegawai itu berdasarkan peraturan pemerintah itu kriterianya atau sebutannya apa saja ya. Nah, untuk kalau PNS kan dia menggunakan ini nih ya peraturan pemerintah RI nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja. Nah, di sini kan ada interval-interval penilaian dan sebutannya ya. Nah, sebutan. Nah, kadang-kadang ya, jadi kita menulis itu harus jelas sumbernya, harus jelas dasarnya. Misalnya di sini kan sangat baik. Ini kan kadang ini kan bisa pakai predikat nih, Pak. Bisa pakai predikat, bisa pakai apa namanya? Eh, keterangan atau kriteria atau apalah ya. Nah, tentunya kenapa menggunakan sebutan? Nah, ini sesuai dengan peraturan ini ya, pemerintah RI. Nah, di sana disebutkan ini namanya pakai sebutan dia. Ya, untuk predikat sangat baik, sangat baik, sangat baik itu dia sebutan. Nah, makanya kita juga mengacu ke dasar peraturan ini ya yang ada. Sama juga nanti kalau di pemasaran ya di keuangan juga ya tentu ditulis berdasarkan standar operasional ya SOP-nya, standar operasional prosedurnya. Nah, begitu juga dengan terjadi penurunan. Nah, masih banyak juga yang ya
Kalau menurun itu pakai minus gini. Nah, ini salah ya. Kalau dia turun, cukup dikasih tanda kurung ya. Nah, ini artinya turun. 93, kenapa yang ini tidak ada? Karena kan 2016 kan tidak ada datanya, jadi tidak dihitung ya. Jadi di sini kosong. Yang perubahan ke 2018 ini dikurang ini bagi 2017 ya. 2018 kurang 9313 2017 ya. Ya, kemudian dibagi dengan 9313 dikali 100%. Ya. Naik turun di sini ya, dalam kurung persen. Ya. Nah, pastikan ini jangan sampai salah. 2017 ini hal-hal yang biasanya kesalahan mahasiswa ya. 2017, 2019 ini harus sama lah kan 3 tahun terakhir kan. Nanti kadang di sini ada yang beda, di sininya beda. Nah, ini ya diperhatikan. Kemudian ini harus ditambahkan tahun ya, ditambahkan tahun. Nah, di sini kenapa ada tulisan data olahan? Kalau mahasiswa dapatkan datanya itu data mentah langsung dari kantor, misalnya dalam contoh ini kantor Kesyabandaran, ya, tanpa diolah, jadi dapat langsung datanya kayak gini nih, dikasih dia langsung kayak gini. Nah, berarti itu tidak perlu pakai data olahan. Tetapi biasanya kan dirata-ratakan sendiri ya. Misalnya tuh di kantor Syahbandar ini, ya, dia memberikan rata-rata nilai rata-rata prestasi kerja itu per individu ya atau per pegawai. Nah, berarti kan kita harus merekap dulu, misalnya ada 50 orang ya, pegawainya kita tambahkan, kemudian kita bagi ya. Nah, kita bagi. Kita rata-ratakan lah gitu ya, dibagi misalnya 50 orang, totalkan semua nilai pegawai kemudian dirata-ratakan, maka dapatlah nilai ini. Nah, ini contohnya di sini adalah data diolah ya. Datanya dari kantor Syahbandar tetapi diolah kembali. Makanya di sini keterangan sumbernya kantor Syahbandar dalam kurung data olahan tahun 2020 ya. Oke. Kemudian, nah ini jangan lupa hal-hal yang kayak gini ya, di delete saja. Ya, ini tadi kriterianya. Kalau misalnya pegawai ini bisa menggunakan kriteria ini saja sama semuanya, umum ya. Kalau di perusahaan ya gunakan kriteria perusahaan ya. Nah, kemudian baru menjelaskan tabel yang tadi itu ya, naik turunnya. Ya, tadi dijelaskan naik turunnya ya. Nah, kemudian dikaitkan nilai kinerja itu ya, kinerja itu menurun. Misalnya kalau nilai kinerja itu menurun, menurut teori siapa itu ada indikasi dengan ketidakpuasan ya, atau menurunnya motivasi misalnya. Nah, itu bisa dihubungkan ya. Jadi data itu bukan hanya untuk ditampilkan, tapi kita kaitkan dengan variabel yang kita teliti. Ya kan? Nah, misalnya kalau terjadi penurunan atau di tahun 2018 ini kan terjadi penurunan nih, ya kan? Nah, ini disebabkan apa? Nah, itu kita bisa justifikasi, kita tambahkan di pendahuluan ya, di latar belakang ini. Nah, untuk memperkuat kita juga bisa menambahkan hasil wawancara dengan bagian kepegawaian atau kepemimpinan mengenai fenomena. Misalnya di dalam data kita temukan masalah ya atau fenomena itu absensinya tinggi gitu kan. Nah, itu kita bisa konfirmasi ke pimpinan ya atau bagian unit-unit yang menangani ya untuk mengkonfirmasi alasan kenapa terjadinya peningkatan jumlah absensi atau terjadinya penurunan nilai rata-rata prestasi kerja pegawai. Itu bisa kita konfirmasi ya. Tentunya tadi teori juga jangan lupa dihubung-hubungkan ya antara data. Jadi setiap data itu kita hubungkan dengan teori ya. Makanya memang sebenarnya ya dasar kita meneliti itu memang harus ada masalah ya. Karena yang namanya penelitian itu ya, riset itu hadir karena adanya masalah ya. Apapun itu yang namanya penelitian ya, itu harus hadir berdasarkan ya sebaiknya ya berdasarkan adanya masalah atau fenomena ya. Misalnya kita kita lihat fenomena itu contohnya apa? Misalnya kinerjanya bagus, tetapi kok absensinya tinggi misalnya kan, atau kinerjanya bagus, tapi kok pelanggaran disiplinnya juga banyak ya. Nah, atau misalnya
Kalau di pemasaran jumlah kunjungan konsumen, pelanggan ya, atau jumlah penjualannya bagus, tetapi ada keluhan, banyak keluhan dari pelanggan. Nah, itu menarik ya. Hal-hal yang menarik untuk diteliti. Supaya apa? Kalau di pemasaran, setelah kita lakukan penelitian, kita bagikan kuesioner ya, kita pilih beberapa variabel-variabel yang kita anggap relevan untuk memprediksi Y-nya, dengan harapan nanti ya kekurangan-kekurangan mengenai misalnya strategi pemasaran misalnya itu bisa kita perbaiki ya, bisa kita perbaiki dan kita bisa rekomendasikan ke perusahaan atau organisasi di tempat kita meneliti ya, supaya dengan diperbaikinya strategi pemasaran misalnya promosinya yang kurang ditemukan ya, setelah diuji ditemukan menjadi hal yang berpengaruh terhadap keputusan atau loyalitas pelanggan. Nah, maka promosinya ini perlu ditambah ya. Nah, jadi bukan sembarangan kita menentukan variabel. Makanya menentukan variabel itu berdasarkan tadi ya fenomena atau masalah atau urgensi penelitian. Seberapa penting sih penelitian ini? Kalau misalnya nih contohnya ya, kan banyak juga tuh yang pemasaran misalnya datanya bagus-bagus saja, baik-baik saja, penjualannya meningkat setiap tahun, pokoknya baik-baik saja lah. Nah, ini kan sebenarnya tidak urgen. Yang menjadi urgen kan ketika misalnya kalian ya, katakanlah nih kalian sebagai owner ya, sebagai pemilik ya, seorang entrepreneur, pemilik usaha, restoran besar misalnya. Nah, kalian diminta data 3 tahun terakhir, ternyata ada penurunan pendapatan ya. 3 tahun terakhir itu ada penurunan pendapatan. Nah, ini kan merupakan gejala, ya, gejala. Ada fenomena, ada masalah nih. Terdapat penurunan volume penjualan. Nah, tentunya kalian sebagai owner atau sebagai manajer kan pengen tahu sebenarnya apa sih alasan atau apa sih hal-hal yang berpengaruh terhadap konsumen ya atau loyalitas konsumen ya atau kepuasan pelanggan, kepuasan konsumen ya itu datang ke restoran yang saya miliki. Nah, itu kan menjadi penting untuk diketahui. Tapi kan banyak sekali ya, variabel yang bisa berpengaruh terhadap Y. Bisa bauran pemasaran ya, bisa dari strateginya, bisa dari kualitas layanannya, bisa dari brand image-nya, ya kan? Bisa dari kepercayaan, ya. Nah, itu kan macam-macam ya, hal-hal yang mempengaruhi kita untuk membeli di restoran kalian misalnya kan, memutuskan untuk membeli atau untuk kembali, untuk loyal kembali melakukan pembelian, mereferensikan dan sebagainya. Kan banyak variabel dan tidak mungkin semuanya kita teliti. Makanya tadi data-data di latar belakang itulah ya yang bisa kita gunakan untuk mengkaitkan variabel-variabel apa yang relevan. Nah, misalnya tadi kalau di SDM, data presensi itu di beberapa teori mengaitkan bahwa eh, kepuasan tuh ada kaitannya dengan presensi ya. Nah, presensi yang tinggi misalnya kan, nah itu berpengaruh ya terhadap kepuasan ya. Ada indikasi karyawan itu merasa tidak puas. Nah, berarti bisa nih dijadikan variabel bebas, ya kan? Nah, kalau di apa OCB ini kan dia apa namanya itu variabelnya itu ada beberapa indikator ya, beberapa indikator. Nah, coba kita lihat apa sih OCB itu kalau dalam contoh ini ya. Ya. Nah, ini OCB ini adalah nih ya, dibatasi pada altruism, civic virtue ya dan seterusnya. Kita baca dulu sekilas ya. Ini contoh saja nih. Nah, apa sih yang namanya OCB? Nah, nih, perilaku individu yang bebas tidak berkaitan secara langsung atau eksplisit dengan sistem reward bisa meningkatkan fungsi efektif organisasi. Nah, indikatornya ini membantu karyawan lain, ya kan, merupakan partisipasi sukarela. Nah, berarti di sini sebelum ditentukannya variabel OCB ini sebagai variabel terikat, berarti ada fenomena-fenomena terkait dengan OCB, ya. Artinya di Syah Bandar, kantor Syah Bandar itu ada fenomena-fenomena ini. Ya, banyak karyawan yang melakukan pekerjaan lain tanpa ada paksaan, ya. Kemudian
ada partisipasi, sukarela dan dukungan gitu ya. Jadi ada fenomena-fenomena ini ya yang ada di kantor Syah Bandar ya, perilaku meringankan problem. Misalnya dari hasil wawancara tuh kita tanya ke pimpinannya, ada informasi seperti ini. Biasanya kalau di kantor kami itu ya kan karyawan pegawai itu dia mengerjakan pekerjaan orang lain ya kan, saling membantu ya. Nah, kemudian biasanya dia bisa melebihi pekerjaan itu bisa melebihi standar minimum. Nah, ini kan berarti kita dapat nih. Berarti variabel yang kita pengen teliti itu OCB ya. Makanya dalam dalam kasus ini ya pertimbangannya mengambil variabel OCB ini sebagai variabel terikat yaitu tadi ya dari hasil wawancara, dari hasil observasi, ya dari hasil data dan sebagainya. Nah, kemudian gimana nih supaya dia berdampak kepada Y? Variabel apa sih yang sebenarnya relevan berpengaruh? Nah, dilihat lagi dari absensi, dari kinerja. Nah, ternyata absensi dan kinerja itu berhubungan dengan variabel kepuasan dan motivasi. Maka di sini diambil kepuasan dan motivasi terhadap OCB. Ya, begitu. Sama juga tadi dengan yang saya jelaskan di pemasaran ya. Orang itu mulai banyak keluhan, ya kan? Kemudian udah jarang datang lagi, ya. Jumlah atau volume penjualan menurun, berarti ada masalah dengan loyalitas, ada masalah dengan kepuasan, ada masalah dengan keputusan. Nah, sekarang kita pilih nih variabel yang relevan apa, kan tidak mungkin semuanya. Kita lihat lagi promosinya. Makanya kalau bauran pemasaran kan kita jelaskan tuh, produknya apa saja, harganya gimana, strategi harganya, gimana strategi lokasi tempatnya, ya kan, gimana strategi promosinya. Nah, dari situ baru kita bisa tentukan variabel yang relevan, misalnya variabel produk, harga, dan promosi terhadap keputusan konsumen membeli, gitu ya, atau terhadap loyalitas pelanggan apa, ya. Nah, itu. Jadi variabel-variabel yang dipilih itu tentunya berdasarkan fenomena-fenomena. Nah, kemudian ya sebagai peneliti ya makanya kenapa saya kemarin tanyakan kalian indikator-indikator ya harus paham ya. Karena kalau dari awal kita meneliti, misalnya tadi tentang kepuasan kerja, masa kita nggak tahu sih indikator kepuasan kerja kita itu apa-apa saja? Ya karena ini nanti dasar kita membuat pertanyaan. Misalnya kepuasan pekerjaan itu sendiri nanti ada kuesionernya. Kemudian kepuasan terhadap pembayaran. Ini kan dimensi ya, dimensi variabel kepuasan kerja. Ya, kalau ini namanya dimensi, kalau indikator itu nanti yang ada di kuesioner ya atau item-item pernyataan. Nah, itu indikator ya. Nah, makanya ini harus paham ini ya. Kalau kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri pertanyaannya apa-apa saja, definisinya apa. Kemudian kepuasan terhadap pembayaran itu apa-apa saja, sama juga dengan pemasaran ya. Jadi nanti untuk pertemuan ke depan ya saya harapkan ini sudah kalian kuasai ya mengenai dimensi-dimensinya. Atau nanti saat penguji nanya dari seminar ya sampai dengan sidang skripsi ya itu kalian udah hatam lah ya, udah hafal ya mengenai apa yang akan ditanyakan seperti misalnya apa alasannya memilih objek penelitiannya ini, masalahnya apa, fenomenanya apa. Nah, itu kalian udah harus paham ya. Kemudian udah harus tahu secara detail mengenai perusahaan yang kalian teliti ya, perusahaan atau organisasi atau objek penelitian yang kalian teliti. Misalnya nih di sini kantor Syah Bandar, dibolak-balik udah harus tahu berapa orang jumlah pegawainya, sistem absensinya gimana, ya kan? Kemudian penilaian kinerjanya gimana, indikatornya apa-apa saja sih misalnya kan. Nah, jadi itu udah harus tahu struktur organisasinya gimana. Ya, itu udah harus tahu ya mengenai objek-objek penelitiannya. Nah, kemudian kita lanjut ya. Jadi nanti dihubungkan variabel X dan Y-nya ya. Hasil wawancara nih ya masih di latar belakang nih ya. Di latar belakang nih penulis melakukan wawancara ya ditambahkan di sini hasil wawancara diketahui nih masih terdapat karyawan datang terlambat. Nah, makanya ini sebenarnya ada fenomena ya kinerjanya bagus tetapi masih ada ditemukan karyawan datang terlambat ya kan. Nah, ini bisa dideskripsikan di latar belakang atau pendahuluan ya.
Nah, kemudian masukkan nih OCB dapat memberikan manfaat ya, definisi OCB ya atau manfaatnya seperti apa dimasukkan, kemudian kaitan antara variabel X dan Y-nya ya di sini ya. Nah, itu bisa ditambahkan ya. Kemudian nah baru masukkan seperti ini ya dari uraian di atas, maka penulis. Nah, biasanya kan kalian peneliti, penulis. Nah, sebaiknya dipastikan ya konsisten. Kalau dari depan kita membahasakan diri kita sebagai peneliti, maka gunakan peneliti ya. Kalau sebagai penulis, maka gunakan penulis ya. Nah, sebaiknya kalau penulis, penulis saja. Jadi semuanya itu penulis. Ya kan? Misalnya penulis mengamati, nah, penulis melakukan wawancara, nah, ya. Jadi sama semuanya menggunakan penulis. Ini ya kayak gini nanti dihilangkan saja. Suara saya masih kedengaran kan? Nih. Halo. Kedengaran, Pak. Masih, Pak. Masih ya. Masih, Pak. Ya, nah pembatasan masalah jangan lupa ya, pembatasan masalah dengan kerangka pemikiran itu berhubungan. Jadi pastikan di sini variabel yang ini nih ya, variabel kepuasan kerja dengan dimensinya ya, ada di sini dalam contoh ini kan kepuasan, motivasi sama OCB ya. Nah, itu sama dengan yang ada di kerangka pemikiran ya. Nah, ini harus sama. Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri, kepuasan terhadap pembayaran ya, kepuasan terhadap promosi. Jadi sama dengan yang ada di pembatasan masalah ya, sama ya. Nah, kadang ada tuh mahasiswa yang disingkat-singkat kepuasan terhadap pekerjaan itu misalnya atau kepuasan pembayaran, kepuasan promosi ya, itu salah ya. Sesuaikan dengan kerangka pemikiran. Karena apa? Coba lihat di sini ya. Kerangka pemikiran itu kan udah jelas nih. Tuh, menurut siapa nih? Nah, dimensi menurut Smith dalam Nimran dan Amirullah. Nah, jadi tidak boleh dirubah-rubah ininya ya. Tidak boleh dirubah-rubah. Sebenarnya tanpa panduan pun kalian sebenarnya bisa membuat kuesioner, tinggal membaca ininya aja definisinya. Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri, baca nih, menunjuk pada seberapa besar pekerjaan memberikan tugas-tugas yang menarik pada karyawan, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk menerima tanggung jawab. Nah, ini kan udah ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dibuat dari definisi ini nih, ya kan? Walaupun di dalam beberapa buku teori atau SDM itu udah ada menunjukkan item-item atau indikator pernyataan ya untuk mengukur salah satu teori, salah satu variabel ya. Nah, ini ada beberapa. Nah, ini jangan lupa ya bagi peneliti ya. Kemudian bagi peneliti tadi ya, sama kan tadi yang seperti saya bilang ya, peneliti atau penulis gitu ya. Kalau dia peneliti, maka yang lain juga peneliti, kalau penulis penulis ya. Nah, sebaiknya sih penulis saja. Kemudian bagi objek penelitiannya ya, meningkatkan kepuasan kerja, motivasi dan ini ya. Kemudian bagi alma mater ya. Nah, kemudian kerangka pemikiran, jangan langsung masuk ke variabel yang kita teliti. Kita buat dulu definisi kerangka pemikiran apa ya. Kita buat dulu definisi kerangka pemikiran, kemudian baru kita masuk ke definisi X1 dulu. Dalam hal ini kepuasan kerja, contoh ini ya, definisi kepuasan kerja baru dimensi kepuasan kerja ya, tentunya berdasarkan teori. Begitu juga dengan X2 yang berikutnya definisinya dulu, dalam contoh ini motivasi, kemudian baru dimensinya. Biasanya mahasiswa tuh ada yang definisinya tidak ada langsung ke sini, atau kerangka pemikiran definisinya tidak ada langsung ke dimensi ya. Baiknya dia seperti ini ya. Justru malahan kalau mau lebih dari satu tidak apa-apa. Misalnya menurut sekarang dalam Sugiono kerangka pemikiran adalah, nah sementara dalam siapa, definisi siapa, kerangka pemikiran adalah, nah kemudian baru masukkan kepuasan kerja, definisi kepuasan kerja, dimensi kepuasan kerja, definisi motivasi ya, kemudian dimensi motivasi ya, kemudian kebutuhan fisiologis ya, ini dimensi-dimensinya ya, kebutuhan rasa aman. Nah, tentunya kalau kita memilih dimensi ya, itu banyak sebenarnya. Enggak mesti pakai, kalau motivasi nih ya, ini motivasi. Tidak mesti atau tidak selalu pakai Maslow. Nah, ada banyak teori-teori yang relevan digunakan. Misalnya menurut teori yang lain mungkin bisa hanya
4 dimensi ya atau 3 dimensi. Nah, itu banyak sekali ya. Jadi tidak mesti ini patokannya ya. Makanya kalian itu harus sering-sering membaca artikel penelitian terdahulu ya. Harus sering-sering membaca artikel penelitian terdahulu. Jadi nanti kalian bisa lihat tuh sebenarnya kalau objeknya ini ya lebih baik menggunakan teori siapa yang paling paling relevan ya, itu bisa bisa kita gali dengan penelitian terdahulu ya. Nah, ini OCB juga ya, definisi OCB, kemudian dimensinya ya. Kemudian penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu juga harus jelas ya. Dalam contoh ini kan dia motivasi dan kepuasan terhadap OCB. Nah, boleh kayak gini, harus ada satu minimal, misalnya pengaruh motivasi dan kepribadian ya. Satu variabelnya kan beda, enggak apa-apa, tapi Y-nya sama terhadap OCB ya. Atau misalnya pengaruh motivasi, kepuasan, dan kepribadian. Nah, itu boleh juga ya. Yang dimasukkan itu hanya judul ya, judul dan hasil ya. Jadi jangan banyak-banyak. Misalnya pengaruh motivasi dan kepribadian terhadap OCB menunjukkan hasil bahwa motivasi dan kepribadian secara simultan berpengaruh dan individu misalnya atau secara parsial juga berpengaruh kan gitu ya. Jadi tidak usah terlalu panjang-panjang disebutkan nilai-nilainya. Nah, begitu juga dengan penelitian kedua nih. Nah, ini sama ya, variabel X1-nya sama, X2-nya sama terhadap OCB sama ya. Nah, kemudian yang ini kepuasan, motivasi, dan komitmen. Nah, enggak apa-apa ya, tapi di sininya kan ada nih. Nah, nih. Nah, terhadap OCB ya. Jadi ada 3. Kemudian gambar kerangka pemikiran itu kayak gini ya. Bukan bulat dia ya, oval. Nah, jadi jangan kotak, tapi oval ya. Variabel X1 tambahkan garisnya, nyambung panah ke variabel Y-nya ya. Motivasi juga nih sama oval. Kalau ada 3, tambahkan 3 ya. Itu ya, jangan pakai kotak. Karena kalau kotak itu lebih cenderung dengan apa namanya item gitu ya, item-item. Jadi bukan bukan variabel atau dimensi gitu ya, bukan variabel. Kalau ini kan variabel besarnya nih. Variabel besarnya ada 2 variabel bebas dan 1 terikat ya. Keterangan jangan lupa ditambahkan. Nah, kadang juga harus diperhatikan ini kepuasan kerja, ini motivasi, jangan nanti ini beda-beda. Itu yang paling sering terjadi ya. Misalnya di sini kepuasan itulah tadi karena mungkin mengcopy paste ya punya orang lain, nah tapi lupa ininya dirubah ya. Nah, mengcopy paste contoh orang lain ya boleh saja, tapi pastikan ini ya konsisten ya apa yang kita tulis ya jelas. Itu juga dengan OCB ya sama dengan ini ya. Kemudian ini penelitian jenis penelitian ini kan berdasarkan apa buku panduan ya. Jenis penelitian asosiatif. Ya, ini masukkanlah definisi ya, definisi penelitian asosiatif. Kemudian teknik pengumpulan data, ada primer, ada sekunder ya. Primer itu nanti jangan nggak tahu lagi ya ditanya ya. Teknik pengumpulan data. Data itu ada data apa? Nah, data itu ada data primer, ada data sekunder ya yang paling umum kan. Primer itu apa? Ini kan hasil udah ada nih definisinya. Data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Nah, apa sih data-data yang merupakan data primer ya? Data primer itu wawancara ya. Wawancara, kemudian kuesioner itu primer ya. Habis itu observasi juga bisa ya. Itu data primer ya, data yang kita kumpulkan sendiri ya. Kalau data sekunder, data yang kita dapatkan dari pihak lain ya, atau diterbitkan oleh organisasi yang bukan kita pengolahnya ya. Nah, contohnya tadi data jumlah pegawai, data kinerja ya, data absensi, ya itu merupakan data sekunder ya. Atau kalau di pemasaran data apa jumlah penjualan ya, data produk dan harga. Nah, itu kan itu data sekunder ya. Kalau data primer itu data yang didapat langsung dikumpulkan sendiri, misalnya wawancara, kuesioner dan juga observasi ya. Populasi. Nah, ini pun sering ditanya populasi enggak tahu.
Populasi itu kan simple sekali ya. Misalnya kalau kita pengen meneliti nih, dosen pengen meneliti kepuasan mahasiswa misalnya kan, kepuasan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis misalnya ya. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu kan populasi. Jadi populasi itu nih ini kan ada definisinya ya, mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi itu contohnya misalnya penelitiannya tentang mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ya kan? Nah, kemudian yang jadi sampelnya siapa ya? Sampel itu sebagian ya, sebagian dari populasi ya. Jadi nggak mungkin kan misalnya kalau manajemen prodi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu mahasiswanya misalnya ya 3.000 misalnya kan. Nah, itu kan enggak mungkin, itu populasinya ya. Populasi itu semua objeknya. Semua apa karakteristik tadi ya, semua mahasiswa yang ada di FEB ya kan berjumlah 3.000 orang. Nah, kan enggak mungkin tuh kita pengen mengetahui nih sebenarnya apa sih alasan mahasiswa itu memilih masuk di prodi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UM Pontianak. Kita pengen tahu ya kan. Nah, tentunya kita menggunakan teori kualitas pelayanan misalnya kan atau kepuasan. Dari teori-teori itu kita tentukan dimensinya, buat indikator pernyataannya, tanyakan ke mahasiswa sebenarnya apa sih yang membuat dia tertarik. Nah, itu kan yang membuat dia tertarik untuk memutuskan dari segi kualitas pelayanan. Nah, kan nanti kan dijawab itu kan 345 kan kayak gitu ya. Nah, dari 3.000 mahasiswa itu kan tidak mungkin kita bagikan semua. Tapi kira-kira kalau misalnya kita jadikan semua populasi tadi 3.000-an mahasiswa itu sampel, bagus enggak kira-kira? Nah, coba pertanyaan saya, bagus enggak kira-kira kalau dijadikan sampel semua populasi? Ayo. Halo? Halo? Enggak, Pak. Hah? Enggak, Pak. Pak. Bagus enggak? Tidak Enggak. bagus. Bagus lah. Ya bagus. Enggak mungkin enggak bagus lah, ya pasti bagus. Misalnya nih ya, kalau di pemasaran juga apa orang yang membeli misalnya nih ya, pengaruh atau pengaruh brand image terhadap loyalitas pelanggan membeli iPhone di kota Pontianak. Nah, berarti populasinya itu semua yang pernah membeli iPhone di kota Pontianak. Kalau semuanya diminta pendapatnya untuk itu, malahan lebih bagus enggak untuk melihat jawabannya, kualitas jawaban responden. Bagus enggak? Lebih bagus, Pak. Lebih bagus kan? Tidak. Tapi kan enggak mungkin semuanya kita ambil. Makanya di sini ada yang namanya sampel. Dengan harapan, dengan sampel berdasarkan teori rumus yang kita hitung. Jadi enggak boleh sembarangan kan kita menentukan sampel, kan ada rumusnya ya, ada teorinya. Makanya enggak sembarangan. Nah, dengan harapan sampel ini mewakili jawaban responden yang sekian banyak. Nah, malahan lebih bagus. Makin banyak misalnya kita pengen tahu alasan orang memilih produk tertentu itu karena apa? Kalau dari misalnya satu kota nih, kita bagikan kuesionernya, nah, itu kan makin bagus jawabannya. Tapi kan keterbatasan apa? Nah, pertimbangan keterbatasan biaya, tenaga, waktu dan sebagainya, makanya diambil hanya sampel saja ya yang mewakili. Nah, kecuali kalau di dalam kantor-kantor ya atau perusahaan-perusahaan atau dinas-dinas, instansi itu kan enggak banyak tuh respondennya. Misalnya di sini dalam contoh ini 77. Nah, 77 PNS, pegawai negeri sipil. Ya udah diambil aja semuanya sebagai sampel ya. Kan enggak mungkin udah 77 atau misalnya 50 pegawainya mau dikurangi lagi ya kan susah ya. Lebih baik diambil saja. Nah, makanya di situ ada penilaian sampel minimal kan. Kalian kan pernah kan sampel minimal. Pakai rumus Lovin misalnya, nanti sampel minimalnya 75. 75 di bawahnya enggak boleh, di atas boleh, atau sama dengan populasi boleh ya. Nah, dalam contoh ini sampling jenuh. Kalau sampling jenuh kan dia mengambil semua populasi dijadikan sampel ya. Nah, ini diambil semuanya jadi 77 orang pegawai ya. Tapi kalau populasinya ada 500 ya pakai ini saja ya. Dan cara mengambil sampel juga dipertimbangkan ya.
Misalnya kalau kalian pengen melihat kepuasan pengunjung perpustakaan. Kunjungan dengan pengunjung sama nggak? Kunjungan dengan pengunjung. Beda, Pak. Nah, beda ya. Nah, biasanya mahasiswa salah tuh. Yang diambil kunjungan. Kunjungan itu ditotalkan nih, misalnya dalam 1 tahun 500 pengunjung perpustakaan daerah misalnya, ya, atau perpustakaan UM Pontianak ada 500 kunjungan. Itu bukan sampel. Sampel itu per orang yang mengunjungi. Paham nggak maksudnya? Karena satu orang itu bisa mengunjungi beberapa kali, ya. Nah, jadi yang dimaksud sampel itu bukan juga jumlah kunjungan atau jumlah pembelian, bukan. Jumlah sampel itu, ya kan, jumlah sampel itu ya jumlah per orang melakukan atau pembelian jasa. Misalnya tadi beli produk iPhone atau Samsung, bukan jumlah penjualannya itu yang jadi sampel, tetapi data orang yang membeli. Makanya biasanya karena satu orang itu bisa membeli lebih dari satu produk, bisa membeli lebih dari satu kali, makanya ada teorinya apa, purposive sampling ya, atau apa, tidak dibatasi itu ya. Artinya satu 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 pembeli itu bisa membeli lebih dari satu produk ya, satu kali, atau bisa melakukan pembelian jasa lebih dari satu kali ya. Jadi pembelinya tidak diketahui ya, sampelnya tidak diketahui. Nah, itu bisa menggunakan teorinya. Kemudian ya ini variabel ya, dimasukkan variabel-variabelnya, definisinya, dan pastikan setiap kita mengutip ini harus ada ya, harus ada di dalam ini ya, apa, daftar pustaka atau referensi ya. Variabel bebasnya masukkan apa ya, definisinya apa, kemudian masukkan nih X1, X2 ya, jangan sampai salah. Ini juga biasa sering terjadi kesalahan. Di sananya beda, sininya beda. Kan kelihatan tuh dia mengcopy paste punya orang lain ya. Pastikan lagi ini udah benar. Kemudian variabel terikat juga sama, definisinya masukkan. Ya, ini jangan sampai salah. Skala pengukuran ini kalian yang tentukan ya. Kalau 7 skala boleh nggak? Boleh nggak 7 skala? Halo? 7 skala atau 8 skala boleh nggak? Mana nih? Ada nggak orangnya nih? Halo? Tidak boleh, Pak. Pak. Nggak Hah? boleh, Pak. Nggak boleh, Pak. Kenapa nggak boleh? Boleh lah. Nah, makanya kalian tuh biasanya template ya kan? Nah, coba lihat nih ya, saya coba. Ini kelihatan nih ya? Kelihatan, Pak. Nih, skala jawaban. Kelihatan, Kalau Pak. kalian searching, rajin-rajin searching, jangan apa? Rajin-rajin baca lah ya. Misalnya 8. Nah, atau masukkan skala Likert ya. Skala Likert. Nah, ini. Ah, ini atau ini. Nah, kelihatan nggak nih? Dikit-dikit kelihatan lah ya. Iya, Pak. Nah, ini kan ada disagree kan? Ada 9 malahan. Iya kan? Ya. Nah, yang Ya, kalian Pak. bisa gunakan kan 5. Karena kebiasaan 5 sih ini. Nah, antara setuju netral. Nah, ini ada 9 ya. Nah, ini. Ya. Jadi enggak masalah ya kita mau pakai berapa skala, yang penting kalian tahu konsepnya aja. Nah, walaupun di sini memang umumnya menggunakan 5 skala. Jadi yang pasti kita harus tahu ya, itu kalau yang namanya skala itu ya kan, itu bebas saja peneliti menentukan skala sepanjang representasi jawabannya itu relevan ya. Jadi itu dasarnya. Nah, jadi enggak mesti ini ya. Nah, skala pengukuran masukkan ya, skala Likert, misalnya menggunakan skala Likert tuh definisinya apa. Kemudian uji instrumen, ya, uji validitas. Uji validitas itu untuk mengukur kevalitan dari item pertanyaan ya. Kalau tidak valid kan berarti dia tidak bisa untuk mengukur apa yang akan diukur ya. Makanya uji validitas itu penting ya. Makanya kalau salah menentukan pertanyaan atau pernyataan ya, kemudian
responden juga menjawabnya juga tidak objektif ya, atau terkesan buru-buru ya, tidak membaca lagi pernyataannya, nah itu nanti akan berpengaruh terhadap kualitas penelitian kalian ya. Mulai dari uji validitas sampai dengan uji EP atau uji T ya, dan uji-uji yang lain ya. Nah, maka pastikan memang pertanyaan itu bisa dibaca atau dipahami dengan jelas oleh responden ya. Makanya berdasarkan kita membuat kuesioner itu, kita baca dulu, jangan kita langsung ikut-ikut ya punya orang, kita lihat lagi sesuai enggak dengan yang kita tanyakan di perusahaan tersebut ya, di organisasi tersebut, di dinas tersebut ya, di unit analisis atau objek yang akan kita teliti. Itu harus jelas. Nah, di sini harus ada dasarnya. Kalau kalian menggunakan uji validitas itu ya, itu menggunakan acuan siapa? Contohnya di sini nilai korelasi product moment misalnya kan lebih dari R tabel ya dengan alpha n min 2. Nah, berarti nanti n-nya min 2 ya. Ini diperhatikan ya. Di dalam web saya tuh kalian bisa lihat ya. Karena untuk uji validitas tuh ada 2 tabel. Nih saya tunjukkan. Di website saya nih ada di materi kuliah ya, di penispredi.com, materi kuliah di Applikom ya. Nih ya. Penisplay.com materi perkuliahan itu ada di, ini banyak nih kalau mau uji-uji apa nih ya, uji normalitas, uji macam-macam, uji validitas nih ya, tinggal tonton aja videonya. Nah ini ada 2 ya, yang n-2 sama asumsi n. Bentar ya, tunggu saya buka pintu dulu bentar ya. Nah, ini ya. Jadi ada 2 asumsi. Yang pertama asumsi N, yang satu lagi asumsi N-2. Nah, kalau tadi kalian menggunakan asumsi yang N-2, maka gunakan tabel yang ini ya. Kita buka nih. Buka. Kelihatan nih ya tabel ya. Halo. Cek. Ya, hadir. Pak. Dengaran ya. Nah, ini ya. Ini tabel N-2 ya. Nah, itu tabel N-2. Nah, ini gunakan. Di sini kan 0, gunakan yang ini ya. Nah, nih. Nah, ini ya. Nah, misalnya N-2. Nah, berapa? Misalnya sampelnya 77 ke 75. Mana dia nih? 75 ya, nih. Karena N-2 ya, 77 ke 75. Maka pilih yang ini ya. Nah, ini. Itu yang pertama. Kalau misalnya menggunakan N saja berarti yang ini ya. Nih, asumsi N. Ya, tabel korelasi R asumsi N. Berarti menggunakan tabel yang satunya lagi. Nah, tabel yang ini ya. Ini tanpa N-2 ya. Nah, jadi ada perbedaan. Walaupun perbedaannya itu tidak jauh ya. Contoh nih kalau kita lihat ya. 75 itu di 5%, 0,227. Nah, ini ya. Nih. 75 saya besarkan. Di 5%, ini 5%. Oke. Ini 75, 0,227 dengan N-2 75. Nah, ini. Tidak terlalu beda jauh ya. Tapi harus konsisten saja. Kalau misalnya kita menggunakan yang N-2, maka gunakan yang tadi ya. Atau nilai sig-nya di bawah 0,05 ya. Kalau dalam lampiran SPSS kan kalian udah paham lah ya cara membacanya ya. Perlu saya ajarkan lagi? Nah, mungkin kan udah lulus semua Applikom kan ya. Jadi uji validitas seperti itu ya. Jadi semua indikator item pertanyaan harus lolos uji validitas. Kalau di SPSS kan analyze, correlate, bivariate ya, masukkan semua item pertanyaan tanpa total ya. Semua item pertanyaan tanpa total. Kemudian uji reliabilitas.
uji reliabilitas itu apa sih? Kenapa penting uji reliabilitas? Uji reliabilitas itu untuk mengukur apakah indikator pertanyaan tadi konsisten atau tidak. Diuji berulang-ulang konsisten atau tidak. Nah, itu uji reliabilitas. Ya. Kalau dia sudah valid, harus diuji lagi apakah reliable atau tidak. Nah, kalau dia tidak reliable, tidak lebih dari 0,6, ya, tidak lebih dari 0,6, maka biasanya dibuang item pertanyaan yang nilainya rendah. Ya, yang nilainya tadi mendekati nilai airtable, itu bisa dibuang. Kalau nilai item pertanyaan itu dibuang, ya, item pertanyaannya dibuang dan kita lakukan lagi uji reliabilitas tanpa memasukkan item pertanyaan tadi yang nilainya rendah atau mendekati airtable, maka dia akan bisa meningkatkan nilai Cronbach's alpha-nya, ya, atau alpha Cronbach's, ya. Nah, misalnya dia tadinya harusnya 0,65, dibuang yang pertanyaan-pertanyaan yang dianggap pengganggu, ya, maka bisa berubah menjadi 0,7. Tapi batasannya cukup mudah, ya. Di atas 0,6 itu udah reliable. Nah, biasanya kalau sudah yang namanya data itu dia bisa melakukan cross check, ya, secara otomatis kalau misalnya interpretasi data itu, ya, ujinya valid, kemudian nilainya bagus-bagus lah, ya. Misalnya tadi dasarnya itu acuannya 0,25 misalnya, 250, tapi nilai uji validitasnya itu 0,5, 0,6, 0,8, 0,75, 0,6 gitu kan, tinggi nilainya. Nah, dia pasti akan berpengaruh ke kualitas yang lain, ya, kualitas uji yang lain. Sampai ke reliable, koefisien korelasi, ya, dia akan hasilnya juga akan bagus. Begitu juga kalau di uji validitas dan reliabilitasnya tidak bagus, tentu akan berpengaruh ke uji-uji yang lain, ya, atau bahkan nanti sampai tidak ada pengaruh, ya, X terhadap Y-nya. Nah, itu juga nanti jadi pertimbangan kita menyusun kuesioner, ya, menyusun item pertanyaan yang kita bagikan ke responden yang tepat, ya. Nah, kalau SDM kan agak enak, ya, enaknya tuh karena dia pegawai misalnya atau di karyawan di satu perusahaan, kita bisa kalau ada kesalahan kita bisa konfirmasi, kita bisa bagikan ulang, ya. Dia tidak kemana-mana, kita bisa menjelaskan maksud pertanyaan, ya. Nah, tapi kalau ya, pemasaran, ya itu kan susah, ya. Kalau kita tadi pengen meneliti brand image terhadap keputusan seorang, ya, konsumen atau pelanggan membeli Levi's atau iPhone, ya kan. Nah, kalau kita udah bagikan kepada responden kuesionernya kan, kalau kita mau minta balik lagi kan enggak mungkin kita temui dia pada saat itu juga kan. Mungkin cara atau metode kita menyampaikan atau memilih tadi responden itu ya berdasarkan kunjungan. Misalnya kalau siapa yang datang kita kasih acak gitu kan misalnya, atau kita tentukan berdasar yang minimal yang sudah beli 2 kali misalnya, kita minta data di tokonya, ya kan. Nah, itu bisa kita hubungi kembali. Tapi kalau misalnya siapapun yang datang kita minta persepsinya, nah itu kan susah lagi untuk ditemui, ya. Kalau dia salah-salah ngisinya, nah itu kan kacau. Kalau cuma 5 sampai 10 orang itu enggak terlalu masalah kalau respondennya banyak. Tetapi kalau misalnya respondennya udahlah dikit, misalnya 100 responden, 30-an banyak jawab nebak-nebak, ya kan. Bukan misalnya nebak-nebak juga, mungkin dia karena tadi dia sibuk, tapi cara kita memberikan kuesioner kurang baik juga, ya. Jadi dibuatnya aja 5 semuanya, atau 1 semua, atau 4-3-4-3-4-3 gitu kan. Nah, itu bahaya, ya. Itu bisa membuat item pertanyaan kita itu menjadi tidak valid atau tidak reliable, ya. Nah, tentunya nanti akan berpengaruh terhadap hasil uji yang lain, ya. Begitu juga dengan uji normalitas. Nah, baiknya memang makanya kalau di pemasaran itu disarankan respondennya itu banyak, ya. Nah, itu gunanya responden itu banyak untuk mengantisipasi kesalahan. Nah, makanya kalau misalnya 100 lebih bagus, tetapi kan ya kita kan sedang juga kan mau membagikan kuesioner itu, kecuali kalau mungkin pakai Google Form, ya. Nah, itu bisa langsung dapat tabulasinya. Tapi kalau pas pakai cara konvensional, masih pakai manual, membagikan kertas, menunggu lagi, nah mungkin kan lama, ya. Nah, itu juga diperhatikan, ya, dalam mengisi kuesioner itu, ya. Kemudian uji asumsi klasik, ya jelas, ya, kalau menggunakan analisis regresi berganda itu harus menggunakan uji asumsi klasik, ya. Ada normalitas. Nah, ini kan udah jelas, ya, cara menguji normalitas data, ya, harus di atas 0,05, ya.
Habis itu uji multiko, ya, kemudian uji linearitas, ya, dan sebagainya, ya, uji-uji di asumsi klasik. Kalau linear sederhana gimana? Kalau uji linear sederhana, analisis regresi linear sederhana, cuman cukup memasukkan uji normalitas saja, ya, tidak perlu memasukkan uji-uji yang lain. Kemudian analisis regresi linear berganda, ya, masukkan definisinya, ya, kemudian variabel-variabelnya yang digunakan apa saja, masukkan di sini, kemudian masukkan persamaannya. Ini jangan sampai salah juga, ini biasanya juga mahasiswa salah nih, X1, X2 ini beda-beda, ya. Kemudian koefisien korelasi, ya, ini kita masukkan berdasarkan referensi siapa, dalam contoh ini Siregar, ya. Nah, ini referensinya, ya, ini untuk melihat tingkat hubungan atau kekuatan hubungan antar variabel, ya, X dan Y-nya. Nah, nanti hasilnya kalau dia 0,6 misalnya, berarti hubungan antar variabelnya kuat. Kemudian koefisien determinasi ini untuk menunjukkan kontribusi, ya, sumbangan pengaruh variabel X terhadap Y, ya. Sumbangan variabel X terhadap Y. Misalnya nanti didapatlah nilai koefisien determinasinya 0,50 misalnya, ya. 0,500 misalnya. Ya, berarti, ya, 0,500 berarti dikalikan persen, ya, dikalikan 100% jadi 50%. Berarti artinya sumbangan pengaruh X terhadap Y itu 50%, ya. Misalnya nih, kepuasan kerja dan motivasi kerja itu terbukti berpengaruh atau memberikan kontribusi sebesar 50%, ya, terhadap OCB. Atau bisa dikatakan bahwa memang benar OCB itu, ya, variasi pengaruhnya itu sebesar 50% dipengaruhi oleh kepuasan kerja dan motivasi. Sementara sisanya 100 dikurang 50% itu dipengaruhi variabel lain di luar model yang kita teliti, ya. Berarti selain kepuasan dan motivasi, 50% yang lainnya itu ada variabel lain yang berpengaruh terhadap OCB. Tetapi dalam penelitian ini kita menggunakan kepuasan dan motivasi, hasilnya 50% berpengaruh atau memberikan kontribusi terhadap OCB, ya. Kemudian ada uji simultan, ya. Uji simultan itu uji pengaruh bersama-sama, ya, uji pengaruh simultan, ya, secara bersama-sama. Nah, diuji apakah kedua variabel secara serentak, secara bersama-sama berpengaruh terhadap OCB, ya. Hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Jangan HO lagi, ya. Membacanya itu H0. Hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Nah, pasti berlaku kebalikannya. Kalau hipotesis nol itu tidak ada, ya. Tidak ada pengaruh, ya. Sedangkan untuk yang hipotesis alternatif ada pengaruh, ya. Kepuasan dan motivasi secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap OCB, ya. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut sedikit lagi. Silakan. Pak, saya pengen nanya, Pak. Nah, silakan. Kan saya masih proposal nih, Pak, kan. Saya tuh pengen nanya tentang ini. Variabel saya ini kan brand image sama kualitas produk. Saya fokusnya di brand image-nya sih, Pak. Yang saya masih bingungkan nih, Pak, kan brand image itu dapat diukur dari 4 dimensi itu, Pak. Ya, personality, terus dan lain-lain lah kan, Pak. Itu tuh yang harus dijelaskan tuh dimensi itu atau narasi tentang brand itu sendiri, Pak. Terima kasih. Ya, jadi ya kita harus jelaskan di dalam pendahuluan tadi apa brand image terhadap brand image dan kualitas produk terhadap apa? Brand image dan kualitas produk terhadap apa tadi? Halo. Terhadap minat beli ulang, Pak. Nah, terhadap minat beli ulang. Berarti di dalam pendahuluan kita harus jelaskan dulu, ya, mengenai kekuatan merek dari objek yang kita teliti. Apa tuh yang apa nih yang kita teliti? Honda, Pak. Nah, Honda. Nah, dimensinya apa saja? Dimensinya itu personality, brand personality, Nah, identity,
Nah, itu yang harus dijelaskan. Jadi dibaca dimensi yang tadi disebutkan yang kamu gunakan itu, kamu baca definisinya, kemudian di pendahuluan itu dijelaskan sesuai dengan kondisi yang ada di dimensi. Contoh kalau bauran pemasaran kan produk. Definisi produk tuh apa sih? Definisi produk tuh atribut produk itu ada kualitas produk, ya kan? Iya. Contohnya Iya. kalau Levi's ya, kualitas produknya gimana? Itu dijelaskan. Levi's mempunyai kualitas seperti apa, kemudian mempunyai varians ya atau model apa saja, ya kan? Nah, begitu juga dengan harganya gimana? Ini kan kalau bauran pemasaran ya. Kemudian lokasi Baik, Pak, mendapatkannya gimana? Promosinya melalui apa saja? Nah, itu yang dijelaskan di latar belakang atau di pendahuluan. Ya. Begitu juga dengan Baik, Pak, brand. baik, Pak. Jadi kita ceritakan mengenai kekuatan dari merek itu. Nah, supaya ada alasan atau untuk memperkuat kenapa sih kita meneliti brand image ya, tentang brand image. Kita harus jelaskan. Nah, banyak juga mahasiswa yang salah memilih variabel ya, misalnya brand image terhadap kalau tadi apa objeknya? Honda ya. Nah, kalau Honda kan gini ya. Ketika kita meneliti brand image terhadap minat beli ulang konsumen ya, Honda. Nah, itu kan banyak sekali pertimbangan untuk membeli. Makanya pertimbangan merek, kualitas, ada kualitas produsennya. Kalau udah Honda, nah itu pasti bagus misalnya kan. Kemudian kualitas garansinya ya, variannya yang banyak, harganya ya, kemudian kemudahan tempat servisnya ya, pasca pembelian. Nah, itu kan dijelaskan semuanya. Beda ketika kalian nih, jangan salah ya, membuat judul ya, pengaruh brand image terhadap keputusan orang membeli mie instan merek Indomie. Kira-kira perlu nggak brand image orang beli Indomie itu? Perlu, Pak. Hah? Perlu. Tidak. Berarti kalau kalian membeli Indomie itu ditenteng-tenteng itu memberikan kebanggaan gitu. Nah, ya, jadi yang dimaksud brand image, makanya kita harus paham benar dulu ya yang dimaksud dengan brand image itu. Misalnya tadi kita beli iPhone, ketika kita membeli iPhone, nah kalian beli iPhone bangga nggak diletakkan di atas meja kan agak naik sedikit prestis ya. Ya kan? Kemudian ketika membeli iPhone tuh banyak pertimbangan. Wah, harganya mahal ya. Kemudian tapi kalau kita beli ini kualitasnya bagus. Kemudian layanan pasca beli juga bagus, ya kan? Kemudian garansinya juga ada. Kemudian make ini prestis juga naik, fitur-fitur juga banyak. Nah itu. Tapi kalau kita datang cuman beli kue, ya kan kita datang cuman beli Soklin, ya itu kan nggak perlu pertimbangan brand image orang membeli itu, gitu ya. Nah, nggak perlu sampai serumit itu menggunakan variabel brand image. Paham ya? Iya, Pak, paham, Pak. Jadi harus dipahami juga ya, yang namanya penelitian tuh harus logik juga. Jangan kita menggunakan variabel-variabel yang tidak relevan ya. Saat kita beli bingke misalnya berendam, kita harus pertimbangkan lagi, wah brandnya nih bingke Kamboja loh nih. Wah, di Tenteng nih bangga nih, kan enggak itu ya. Tapi kalau kita produk-produk yang branded ya, namanya brand image tuh produk-produk yang branded ya. Jangan objek-objek penelitiannya itu menggunakan produk-produk yang biasa. Yang namanya brand image ya harus produk yang branded ya. Masuk dalam top brand index. Makanya nanti kalian cek tuh di top brand index ya. Oke, lanjut ya. Saya share screen lagi. Nah, kemudian tadi uji pengaruh simultan ya. Simultan itu serentak dua variabel ya diuji secara simultan bersama-sama apakah ada pengaruh atau tidak. Kuncinya kalau dia di bawah 0,05 ya. Ya, di bawah 0,05 berarti dia ada pengaruh simultan ya. Kalau di atas 0,05 berarti tidak ada pengaruh simultan. Kalau F hitungnya lebih dari F tabel ya. F hitungnya lebih dari F tabel. F tabel dapatnya dari mana? Lihat di web saya ada, di dalam materi perkuliahan ada F tabel nih ya. Nah ini, F tabel yang berapa? Yang 0,05. Nah ini tinggal download saja. Itu untuk uji pengaruh simultan ya, uji F.
Kalau tabel T untuk uji pengaruh parsial, ya, uji T pengaruh parsial, ya. Tinggal download saja nih tabelnya. Tabel Darwin-Watson juga ada di sini, tinggal di download, ya. Tabel korelasi yang tadi, ya, uji validitas nih ada ya, yang N dan N-2. Nah, kalian mau uji apa lagi? Semuanya ada di sini, ya. Nah, kemudian lanjut uji T ya. Uji T itu uji pengaruh individu ya, masing-masing. Nah, bisa jadi kedua variabel itu secara simultan berpengaruh terhadap Y, tapi belum tentu ya secara individu dia berpengaruh terhadap OCB atau berpengaruh terhadap variabel Y-nya. Ya. Nah, makanya di sini ada uji pengaruh parsial. Tapi kalau untuk sederhana itu cukup uji kelayakan model ya. Jadi tidak perlu ada uji simultan dan uji parsial ya, cukup uji kelayakan model. Nah, dan ini dibuat masing-masing ya. Pengaruh X1 terhadap Y, kemudian buat H0 dan HA, bukan HO ya, H0. Hipotesis 0 dan hipotesis alternatif ya. Yang kedua, pengaruh X2 terhadap Y juga dibuat nih. H0-nya apa, HA-nya apa. Bedanya di pernyataan ya. Secara parsial. Kalau yang tadi kepuasan dan motivasi secara simultan gitu ya. Nah, kalau ini masing-masing, secara motivasi secara parsial, kepuasan secara parsial. Metode pengujian atau kriteria pengujian sama. Di bawah 0,05 maka diterima ya HA-nya. Artinya kalau di bawah 0,05 ada pengaruh parsial ya. X1 atau X2 ya terhadap Y-nya. Begitu juga sebaliknya ya. Kalau T hitungnya lebih, T hitungnya itu dapat dari SPSS ya. T tabelnya tadi lihat di dalam materi perkuliahan saya ya, atau di buku-buku statistik juga ada. Nah, itu tinggal dibandingkan. Kalau T hitung SPSS-nya lebih tinggi dibandingkan T tabel, maka ada pengaruh parsial. Begitu juga kalau nilai T hitungnya lebih rendah ya daripada T tabel yang tadi ada di materi perkuliahan, berarti dia tidak ada pengaruh parsial ya. Nah, begitu juga nanti bab 2 dan seterusnya yaitu disusun ya berdasarkan atau landasan teori ya. Kalau SDM ya teori SDM ya, pengertian pemasaran kalau pemasaran ya, keuangan ya dan seterusnya ya. Nah, ini. Untuk sementara itu dulu ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Ada yang mau ditanyakan nih sebelum nanti ke depannya kita lanjutkan lagi nih untuk penyamaan persepsi proposal dan skripsi. Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Kan ini kita masih via Zoom kan, Pak. Untuk yang jadwal pertemuan langsung itu gimana, Pak? Gimana? Kan kita ini masih bakalan lanjut Zoom lagi kalau kan, Pak, kan? Udah nanti ada sekali lagi, nah itu baru nanti kita tatap muka. Dan yang pasti saat datang tatap muka, apa yang udah ditanya ya, variabelnya udah paham, kemudian alasan-alasan mengambil judul, ya, kemudian dimensi-dimensi udah harus hafal ya. Kemudian uji-uji juga Pak. Udah harus paham. Jangan nanti saya tanya uji ini kalian nggak bisa menjawab kan. Nah, jadi kalian harus paham dulu konsep-konsep yang paling dasar ya untuk skripsi kalian. Oke, siap, Pak. Di yang lain kira-kira yang masih bingung apa yang saya jelaskan tadi cukup lengkap itu. Cukup ya? Oke ya, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi ya, mungkin sampai di situ dulu ya. Nanti kita lanjutkan kembali penyamaan persepsi kita untuk bimbingan proposal dan skripsi ya. Baik, saya akhiri pertemuan pada hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sukses ya.